Assalamualaikum warahmatullahi ahlan wa sahlan. Tema dari video ini adalah tentang al-ain dan jangan berlebihan terhadap penyakit ain. Jangan berlebihan menyikapi penyakit ain. Apa itu ain? Ain adalah penyakit atau gangguan yang disebabkan pandangan mata seseorang. Ain adalah penyakit atau gangguan yang disebabkan pandangan mata seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-ainu haqqun, al-ainu haqqun. Sungguh, ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabiqul qadar, lasabaqathul ain. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, kata Rasulullah, sungguh ain itu bisa. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian dikisahkan ya dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik bahwa sahabat Sahal bin Hunayf itu beliau ketika ganti baju, di sana ada sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah melihat beliau sedang ganti baju. Kemudian terlihat sebagian kulitnya. Sahabat Amir bin Rabi'ah ini memuji sahabat Sahal dengan mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat kulit yang lebih bagus dari kulitnya Sahal bin Hunayf. Kemudian setelah kejadian ini, Sahal ini sakit. Sahal apa? Sakit. Kemudian Rasulullah SAW mencari sahabat Sahal ini mana, tidak pernah kelihatan. Dan akhirnya terdengar kabar bahwa sahabat Sahal ini sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjenguk sahabat Sahal. Kemudian sahabat Sahal ini menceritakan, ya Rasulullah, saya itu seperti ini setelah mendapat pujian dari Amir bin Rabi'ah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat Amir bin Rabi'ah. Rasulullah menegur sahabat Amir bin Rabi'ah. Rasulullah mengatakan, apa yang telah engkau perbuat kepada saudaramu, wahai Amir? Kenapa engkau tidak mendoakannya dengan keberkahan? Ini teguran dari Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Amir ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk berwudu. Kemudian air wudunya dicipratkan kepada siapa? Sahabat Sahal. Kemudian sahabat Sahal ini sembuh seketika. Subhanallah. Sahabat Sahal ini sembuh seketika. Jadi ya, ketika kita takjub kepada seseorang, ketika kita ingin memuji seseorang, itu hendaknya kita itu apa? Mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'a ahadukum min nafsihi aw akhihi ma yu'jibuhu falyad'u bil barakah fa innal aina haqqun. Jika salah seorang kalian ini takjub kepada saudaranya, maka hendaknya mendoakannya dengan keberkahan, dengan mengucapkan barakallahu fiik atau mengucapkan masya Allah tabarakallah. Fa innal aina haqq, kata Rasulullah. Sungguh ain itu benar adanya. Ini harus hati-hati. Ya, karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang memiliki ya ain ini tadi. Jadi kita kalau takjub harus mengucapkan tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Begitu juga kalau kita takjub kepada benda mati, misalnya rumahnya orang, rumah kita sendiri mungkin, atau mobil orang, mobil kita sendiri, kita takjub, maka kita harus mengucapkan masya Allah tabarakallah atau barakallahu fih, barakallahu fik. Jadi mendoakan keberkahan, ya, menghindari dari ain ini tadi. Kemudian kita juga dilarang terlalu berlebihan ya menyikapi penyakit ain ini tadi. Contohnya berlebihan ini gimana? Contohnya seperti ini. Jadi orang itu kadang-kadang dikit-dikit katanya kena ain, dikit-dikit terkena ain, padahal tidak sama sekali. Contohnya, saya beri contoh. Ada orang ini terpleset di masjid ketika mau berwudu. Terpleset, jatuh, tangannya patah, katanya kena ain. Loh kok bisa? Iya kena ain. Padahal apa? Dia mengakunya katanya kena ain. Padahal lantai masjid ini memang basah, habis dipel. Kemudian dia juga mau berwudu itu dalam keadaan tergesa-gesa, jalannya kecepatan. Akhirnya dia terpleset, jatuh. Ya ini murni karena kecerobohannya dia sendiri dan bukan karena al-ain. Kasus lain, ada seorang istri dicerai oleh suaminya. Seorang istri dicerai oleh suaminya. Ditanya kenapa anti bercerai? Kena ain, kena ain. Padahal tidak sama sekali. Padahal wanita ini ya mulutnya tajam. Suaminya dihina, keluarga suaminya dihina, suaminya akhirnya nggak kuat dicerai. Terus katanya kena ain.
Ya ini tidak kena ain yang seperti ini apa? Tidak kena ain. Seperti ini karena kecerobohan anti. Jadi kita juga harus berhati-hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk membaca zikir pagi sore. Ya, kemudian juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah zikir pagi sore, dan tidak usah berlebihan juga menyikapi penyakit ain. Hadza wallahu taala alam, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.